Ada. Oke. Siap, silakan. Kita mulai ya. Assalamualaikum. Pagi Pak Muhtarudin Siregar, Big Boss. Selamat pagi, Cap. Bapak semua, ada Pak Muhtarudin Siregar, Pak Christian, Pak itu tentunya pembicaranya nanti Pak Ahmad Suri, Pak Musafar, Bu Ria, Pak Ahmad Sadikin, Pak Felix, Pak Ridwan Setiawan. Nanti seperti biasa nanti beberapa kawan-kawan mungkin agak terlambat tadi muncul. Tapi kita mulai aja lah perlahan-lahan. Hari ini kita akan bicara mengenai apa ya namanya bahayanya burung ya berstrike. Pak Wisnu akan memberikan pengantar diskusi. Silakan Pak Sahar untuk membuka, Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari WA Dosentran dan Suara Dosentran, Pak Wendy dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan bergabung pagi ini. Ini sudah seri yang ke-13. Mungkin ini yang pertama untuk sektor penerbangan. Jadi dirasa agak sulit juga memang yang bersedia untuk berdiskusi untuk penerbangan, tapi Pak Wisnu Darjono sudah akan memberikan sharing untuk kita di dunia penerbangan Dosentran, khususnya mengenai serangan burung, karena burung ini sangat berbahaya. Tapi katanya ini bukan bukan burung yang menyerang, tapi burung yang ditabrak pesawat terbang. Monggo Pak Wisnu kita dengarkan uraiannya, kita berdiskusi pagi ini. Semoga dengan pencerahan dari Pak Wisnu yang punya pengalaman banyak di Airnav menambah pengetahuan kami kita di Dosentran. Demikian Pak Wendy, kita lanjutkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Wisnu kalau mau langsung, dan ada kalau ingin share screen juga silakan. Bisa share screen ya Pak ya? Iya Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Pak Wendy, Pak Muhtarudin Siregar, Pak Christian Bisara, Pak Ahmad Sadikin, Bu Ibu Ria Manalu, Pak Ridwan Setiawan, Pak Masruri, Pak Muzaffar, Pak Felix, dan Bapak lain yang mungkin belum hadir. Izinkan saya menyampaikan catatan lepas saya terkait dengan bird strike ini, wildlife strike sebenarnya. Saya ingin menyampaikan, jadi catatan lepas saya terkait dengan bahaya dan langkah-langkah penanggulangannya, sebagaimana saya dihubungi beberapa minggu lalu oleh Pak Sahar, karena beliaunya menonton yang pesawat yang mendarat darurat di Sungai Hudson itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada umumnya di penerbangan kita menyebut wildlife strike. Wildlife strike adalah tabrakan antara satwa liar dengan pesawat terbang yang sedang terbang, sedang lepas landas baru take off, atau menjelang mendarat. Jadi itu adalah definisi dari wildlife strike. Kemudian karena kejadian yang paling banyak terjadi adalah tabrakan antara pesawat dengan burung, maka istilahnya adalah bird strike. Memang seperti tadi dikatakan oleh Pak Sahar bahwa sebenarnya yang menabrak itu pesawatnya, tetapi karena ini orientasinya dari sudut pandangnya dari manusia yang membawa pesawat, ya seolah-olah ini gangguan dari burung begitu.
jangan-jangan manusianya yang mengganggu burung, kemudian tertabrak tadi. Jadi tapi istilah lazimnya adalah bird strike atau dalam di ICAO kita juga disebutnya adalah wildlife strike. Data global menunjukkan bahwa jumlah serangan satwa liar terhadap pesawat terbang itu meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah serangan satwa liar yang dilaporkan FAA itu meningkat terus dari sekitar 1.800-an pada tahun 1990 menjadi 16.000 kejadian pada tahun 2018. Jadi cukup tinggi kejadiannya, dan hari-hari ini beberapa laporan dari ICAO yang saya dapatkan juga memang jumlahnya juga sampai 20 ribuan totalnya, kira-kira kalau ditarik dari 1990 sampai 2020-an ini. Itulah kenapa kemudian kita harus membahas tentang kaitannya bird strike ini yang dianggap sangat berbahaya bagi penerbangan. Berbahayanya apa? Yang salah satu adalah kecelakaan, beberapa kecelakaan penerbangan itu karena pesawat menabrak burung, burungnya masuk ke dalam mesin pesawat, engine-nya rompal seperti begini, rusak baik di sisi mesinnya maupun dari sisi blade-blade-nya juga patah-patah. Beberapa kejadian bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Ini adalah foto Lion Air LNI 823 yang mendarat di Surabaya pada tahun 2017. Itu ujung hidungnya, nose-nya itu penyok karena menabrak burung. Ini adalah Iberia Aircraft Airbus A350 yang mendarat di Barajas setelah ini adalah menabrak seekor herring hitam. Dan kasusnya seperti ini. Ini adalah Egypt Air saat mendarat di Bandara Heathrow pada bulan Maret 2016. Ini juga ujung nose-nya seperti ini. Akibat menabrak burung. Yang diceritakan oleh Pak Sahar beberapa kali, ini adalah kasus US Airways Flight 1549 dari Bandara LaGuardia ke Bandara Internasional Charlotte Douglas pada 15 Januari 2009. Pada saat take off, pesawat menjelang 2.900 feet, belum sampai 3.000 feet dari permukaan tanah, kemudian menabrak angsa Kanada Geese. Dan ini menyebabkan kedua mesinnya mati. Dia disarankan untuk return to base, mendarat lagi ke Bandara LaGuardia, tetapi tidak memungkinkan dan akhirnya mendarat darurat di sungai. Dengan 155 orang di dalam pesawat, alhamdulillah semuanya selamat. Yang tahun 2019 lalu, ini adalah Ural Airline Flight 178 dari Moskow mau ke Simferopol, Crimea. Ini pesawatnya juga Airbus 321 membawa 234 penumpang. Pada saat take off, kedua mesinnya kemasukan burung camar yang seperti ini dan masuk ke dalam mesin. Sesaat setelah take off, terpaksa pesawat itu tidak melanjutkan terbangnya, tidak bisa melanjutkan terbangnya dan mendarat di kebun jagung, mendarat darurat di kebun jagung ini. Ini juga karena pesawat menabrak burung. Ini adalah gambaran Sikorsky yang menabrak burung bangau sehingga kaca depannya pecah, remuk. Sebenarnya
beberapa satwa sering tertabrak, ini beberapa kali kejadian, ada kura-kura tertabrak, ada buaya pernah juga tertabrak, sapi atau kerbau itu juga pernah beberapa tahun yang lalu itu di Kendari, kalau saya nggak salah, juga pernah ada. Kemudian kambing, beruang, yang saya pernah alami adalah pesawat menabrak kambing dan juga anjing di runway. Jadi saya pernah melihat sendiri ada pesawat nabrak kambing, kemudian beberapa juga menabrak. Ada beruang, ada kucing, ada ular, ada biawak, ada armadillo, dan sebagainya. Ini adalah beberapa binatang yang pernah tertabrak, dan data dari beberapa catatan cukup besar binatangnya, sehingga ada yang membuat kerusakan. Saya melihatnya memang ini perlu dibahas dan beberapa kali telah dibahas, karena meningkatnya populasi burung yang membahayakan penerbangan di sekitar bandara. Mengapa burung ini populasinya meningkat? Karena kelihatannya perubahan kondisi lingkungan terkait pembangunan wilayah perkotaan. Jadi pembangunan wilayah perkotaan, habitatnya terganggu, kemudian di sekitar bandara itu kelihatannya ada tempat-tempat ideal yang bisa digunakan untuk tempat tinggal binatang-binatang liar ini. Di sisi lain adalah meningkatkan lalu lintas penerbangan, terutama ini adalah pesawat-pesawat jet engine. Pesawat-pesawat jet engine yang sangat rawan dengan ancaman bird strike ini. Pesawat jet bermesin 2 yang lebih cepat dan lebih tenang, sehingga burung tidak terusik tetapi tiba-tiba ketabrak. Di sisi lain adalah meningkatnya isu-isu liability terkait dengan bird strike. Biasanya kejadian ini dari data yang ada yang saya baca di laporan-laporannya FAA maupun dari ICAO, 59% kejadian itu di bawah 30 meter atau 100 feet, below 100 feet itu 59 kejadian. Sementara total kejadian 92% itu di bawah 3.000 feet. Kurang dari 2% yang terjadi di atas 10.000 feet. Meskipun pernah terjadi ada laporan 30 di ketinggian 32.500 pesawat menabrak burung. Ada satu laporan lagi yang pada ketinggian 37.000 feet. Tetapi totalnya tidak signifikan dalam artian ini tadi tidak seperti yang di bawah 3.000 feet ini yang sampai 92%. Jadi memang di level-level rendah kejadiannya. Mengapa banyak terjadi kejadiannya di sekitar bandara? Karena tadi kami sampaikan bahwa di sekitar bandara itu ada banyak sumber makanan. Ada tempat, ada air di sana, habitatnya yang cukup terlindung, dan security dari sisi tinggalnya burung itu. Burung merasa cukup aman di sana, sehingga mereka bisa berkembang biak. Burung atau binatang-binatang, satwa-satwa liar itu menjadi merasa aman, terlindung di sana, makanan cukup karena ada semacam danau, semacam dan sebagainya begitu, baik itu di luar maupun di sekitar maupun di dalam bandaranya sendiri. Saya melihat ini kalau misalnya di bandara, baik itu di Surabaya atau di Semarang misalnya, kalau rumput habis dibabat itu Pak, itu burungnya makin, justru begitu rumputnya dibabat, kira-kira 2 jam, 3 jam berikutnya, cacing-cacingnya keluar, burungnya pada datang semua, tempat makanan yang cukup tersedia buat burung,
tetapi sekaligus juga ini membahayakan pesawat terbang. Habitat satwa liar di sekitar bandara adalah penggunaan lahan dan pengelolaan habitat di area juga merupakan pertimbangan penting yang harus dikelola dengan baik. Jadi ini terkait dengan bagaimana mengelola lahan di sekitar bandara yang harus dipertimbangkan. Dalam konteks ini adalah adanya seringkali ada pembukaan lahan. Kemudian ada di luar bandara itu dipakai sebagai tempat pembuangan sampah misalnya. Tidak jauh dari bandara ada tempat pembuangan sampah. Kemudian mungkin di sana ada tempat penimbunan tanah, pengelolaan limbah. Yang sering juga adalah kegiatan terkait dengan pertanian. Kemudian kawasan konservasi, seperti di Pulau Seribu misalnya, ada kawasan konservasi untuk burung, misalnya tempat di sana, tempat singgah burung dan sebagainya. Kemudian keberadaan waduk, danau, sungai, rawa, lahan basah di sekitar bandara. Ini juga menjadi pertimbangan penting yang harus diperhitungkan untuk mengelola keberadaan satwa liar yang mengganggu penerbangan ini. Ketentuan dan rekomendasi ICAO. ICAO saat ini memusatkan perhatian yang lebih besar pada pengurangan semua bahaya yang disebabkan oleh satwa liar. Jadi bukan hanya burung. Sertifikasi kebandarudaraan harus didasarkan pada penilaian bahaya satwa liar dan rencana pengelolaan bahaya satwa liar. Wildlife Hazard Assessment and Wildlife Hazard Management Plan ini wajib dilaporkan ke ICAO. Itu ada dokumennya, Manual on the ICAO Bird Strike Information System. Tantangannya adalah, tantangan klasik untuk manajemen bahaya satwa liar adalah bahwa sebagian besar hewan akan terbiasa dengan intervensi penyebaran tertentu atau intervensi manajemen tertentu, kemudian mereka menemukan cara baru hidup dengan aman di lingkungan bandara. Jadi kemampuan dia beradaptasi dengan cara yang digunakan oleh manusia untuk mengusir mereka, misalnya lama-lama dihafal juga, kemudian menyesuaikan diri. Oleh karena itu sangat penting bagi operator bandara untuk terus menyesuaikan dan memvariasikan tindakan yang diambil. Pengelola bandara harus secara proaktif mencari cara yang berbeda atau menemukan cara baru untuk mengurangi bahaya yang disebabkan satwa liar ini. Ini adalah tantangan-tantangan yang perlu dipahami ketika kita akan mengelola satwa liar ini supaya tidak membahayakan keselamatan penerbangan. Dalam ICAO Wildlife Hazard Management, ini diminta pihak bandara untuk membahas dan mengelolanya bersama stakeholders yang ada. Stakeholders bukan hanya masyarakat penerbangan di dalam, tetapi juga tadi beberapa kelompok masyarakat atau pemerintah daerah yang mengelola wilayah di sekitar bandara. Kemudian adanya diminta untuk juga mengukur wildlife safety risk assessment, jadi mengakses tentang kemungkinan risiko yang ditimbulkan oleh wildlife ini. Kemudian diminta untuk bagaimana cara mengelola habitat dari satwa liar ini, management of hazardous wildlife, advancement in teknologi, penggunaan teknologi, dan juga, tidak kalah pentingnya di sini saya tebalkan adalah training. Training ini baik untuk pilot maupun untuk ATC-nya. Jadi ada training yang terkait dengan ATC, ada training yang terkait dengan pilot untuk mengurangi ancaman dari gangguan wildlife hazard ini. Kemudian juga operational notification melalui NOTAM, melalui AIP, information yang terkait dengan itu, dengan ATIS misalnya. Kemudian program-program pengelolaan dari satwa liar ini. Regulasi nasional tidak kalah banyak, sudah dikeluarkan oleh pemerintah
terkait dengan satwa liar dan penerbangan, yaitu yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Di sini ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa penyelenggara bandar udara wajib menjaga lingkungan bandar udara guna menghindari terjadinya populasi burung di lingkungan kerja bandar udara, populasi binatang lain yang berkeliaran di sisi udara. Kemudian ada juga petunjuk teknis peraturan keselamatan penerbangan sipil. Ini adalah Staff Instruction 13901. Kita bisa melihat bagaimana instruksi pemerintah untuk pengelola bandara tentang bagaimana mengelola lingkungan bandar udara, kemudian ada yang terkait dengan manajemen bahaya hewan liar, Wildlife Hazard Management. Yang lainnya adalah tahun 2000 KP 262 tahun 2017 terkait dengan Manual of Standard CASR 4139. Ini di butir 9.4 ini adalah penanggulangan bahaya serangan hewan liar serta bagian terkait lainnya. Kemudian yang KP 282 tahun 2017. Ini tentang safety performance indicator tentang keselamatan yang dapat diterima, jadi acceptable level of safety, ALOS, bidang bandar udara. Bagaimana mengukur ALOS, kemudian level of safety-nya bagaimana dan sebagainya, nanti ada KPI-nya dan sebagainya. Ini adalah target dari SPI Bird Strike. Misalnya pada tahun 2017 itu targetnya adalah 2,9 kejadian per 10.000 pergerakan, kemudian level target tahun 2018 itu adalah diturunkan menjadi 2,7 kejadian per 10.000 pergerakan. Sebenarnya nanti ada 2019 ada, 2020 ada, dan seterusnya seperti itu. Tapi kelihatannya ini karena 2019, 2020 ini kita sibuk dengan COVID ini kelihatannya di satu sisi insiden atau eksiden terkait dengan wildlife ini berkurang karena memang berkurangnya penerbangan. Jadi saya belum tahu yang target yang 2019-2020. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang penerbangan. Itu adalah pada bab 2 membahas tentang pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup di bandar udara dan sekitarnya. Ini bisa dilihat di aturan ini. Bapak-bapak, Ibu sekalian, pada akhirnya pengelola bandara serta penyelenggara layanan lalu lintas udara harus memahami pentingnya keselamatan pesawat dari perspektif habitat dan pengelolaan satwa liar di bandara maupun di sekitar bandara. Antisipasi bahaya yang ditimbulkan oleh satwa liar telah masuk dalam sistem manajemen keselamatan bandara di SOP pelayanan, dan saya tahu di Airnav Indonesia sendiri juga SOP yang terkait dengan wildlife ini di SOP-nya selalu ada. Didukung prosedur pengoperasian bandara yang komprehensif dalam rencana pengelolaan habitat dan satwa liar, agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan. Bahwa untuk mengelola ini perlu koordinasi antara pihak terkait berkenaan dengan pengelolaan habitat dan ekosistem di sekitar bandara, di bandara dan di sekitar bandara, perencanaan tata kelola wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup di dan di sekitar bandara, kemudian pengendalian satwa liar di bandara. Kata kunci untuk ini adalah kelihatannya adalah
konsistensi dan komitmen dari para pihak terkait. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu. Ya, kita kan diskusi ini sama-sama ya Pak ya. Jadi silakan aja Ibu Bapak yang ingin menyampaikan, berdiskusi, mungkin juga ingin menambahkan dan lain-lain. Kita buka bebas saja. Sementara ini baru ada 20 orang ya, nanti sambil menyusul. Silakan Pak, siapa yang ingin memberikan tanggapan lebih dahulu? Apakah Pak Masuri, Pak Musafar, atau Bapak-Bapak yang lain? Siapa ini? Pak Wendy? Ya, maaf, Pak. Oke, terima kasih Pak Wendy. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin ini saya juga dapat info dari Pak Masruri, informasinya mengenai acara ini. Terima kasih Pak Masruri. Bapak sekalian yang saya hormati, ada Pak Christian Bisara, senior kami, kemudian Pak Wisnu, thank you Pak, dan juga ada Pak Musafar dan Bapak lain yang saya juga lihat di forum hari ini. Terima kasih. Izinkan Pak, mungkin saya sharing saja. Jadi kebetulan saya awalnya memang menginisiasi mengenai wildlife ini berangkat dari 2014 Pak. Jadi kami AirAsia, saya kebetulan di AirAsia Pak, saya sebagai safety director di Indonesia AirAsia. Dan pada saat 2014 sebenarnya saya sudah diajak oleh saat itu Pak Agustono, jadi sebagai kepala seksi di DBU di pertengahan tahun 2014 sekitar bulan Juni, saya dan beberapa GM dari AP1 AP2 diajak ke Melbourne. Itu adalah sebuah forum tahunan yang mana di Australia itu sudah ada namanya Australian Aviation Wildlife Hazard Group. Jadi mereka sudah establish sejak 2003 membentuk sebuah hazard working group terkait dengan wildlife di sana. Dan dari sana kami mendapat banyak sekali pencerahan Pak, bagaimana tadi yang disampaikan Pak Wisnu betul sekali, komitmen dari pemerintah dan juga semua stakeholders terhadap wildlife. Akhirnya materi itu coba kita bawa, dan November di AP1 AP2 sudah melakukan juga semacam workshop di Surabaya, dan akhirnya di Desember awal saya di AirAsia dan teman-teman airline lain memberikan inisiasi untuk kita melakukan workshop Pak. Alhamdulillah itu dihadiri semua airlines, kemudian ada KNKT juga, ada dari perhubungan, dari DBU, AP1, AP2, dan beberapa stakeholders, plus ada beberapa ahli burung yang kami undang. Dan dari pertemuan itu sudah ada beberapa hal yang kita lihat Pak, bahwa memang yang kita lihat selama ini adalah gap terbesar adalah kaitannya antara regulasi dan implementasi. Dan saat itu juga kita sudah bisa melihat bahwa ada missing link Pak. Karena selama ini betul regulasi sudah ada, CSR 139 dan beberapa KP yang penunjangnya sudah ada dan sudah cukup lengkap dengan WHMP, Wildlife Hazard Management Program. Namun pada implementasinya masih bersifat sektoral, artinya masih setiap wilayah airport melakukan hal itu, dan notabene mereka hanya melakukan firefighting Pak, sifatnya reaktif di dalam perimeter bandara. Mungkin kita lupa bahwasanya wildlife ini ada pengaruhnya dengan lingkungan. Nah, artinya pihak lingkungan dalam hal ini yang terdekat adalah KLHK, yang CCQ BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, itu selama ini masih kurang dilibatkan dengan baik Pak. Artinya banyak sekali hal-hal terkait dengan konservasi segala macam itu menjadi miss. Nah, kembali kepada tadi roadmap yang kami lakukan, ya 2014 kita sudah buat suatu komitmen untuk kita follow up di Januarinya, namun satu lain hal kejadian AirAsia S501 terhenti, sampai akhirnya saya mulai lagi di 2018 Pak. 2018 saya mulai lagi, dan saya beserta tim AP2, AP1 itu melakukan semacam assessment Pak. Saya mulai menginisiasi
berkunjung ke Bandara Kuala Namu, kemudian ke Bandara Soekarno-Hatta, ke Bandara Kulon Progo, dan Bandara Ngurah Rai. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 itu kami bersambut tim dari Puslitbang Transport Udara juga melakukan penelitian serupa dan melibatkan expertise dan kita sudah dapat datanya. Dan 2021 ini juga sudah melibatkan juga Puslitbang mengajak Pustral, Pak, Pusat Transportasi dan Lingkungan dari UGM. Ini juga menjadi pelengkap karena ternyata tadi missing link terhadap harmonisasi pertama. Jadi belum dilihat belum adanya harmonisasi kebijakan, kelembagaan dan juga komparasinya. Jadi banyak hal yang dilihat bahwa di dalam bandara sudah cukup, tapi ya aspek di luar bandara dengan lingkungan, dengan beberapa kebijakannya antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Agraria, itu masih banyak overlapping dan juga belum ada harmonisasi. Dan ini sudah dilakukan dan sudah ada FGD banyak sekali, Pak, oleh Puslitbang. Tahun lalu juga sudah dihadiri oleh Pak Dirjen Pak Novi dan juga Pak Dirjen Wiratno dari KSDAE. Sudah ada kesepakatan yang kita akan dorong. Yang pada intinya nantinya kita juga sudah akan membantu, Pak. Jadi kita melihat bahwa hal ini perlu tadi Pak Wisnu perlu sekali perlu ada komitmen dan kolaborasi, Pak. Jadi kami melihat bahwa ada unsur 4A dan 1S, yaitu authority, airport, airline, ATC, dan dalam ini airnav, dan juga kita harus melibatkan scientist. Ini yang memang semua harus terlibat dan harus memiliki komitmen, yang mana kita melihat bahwa WHMP ini ada namun belum terimplementasi dengan baik. Dan gap paling besar adalah mengenai database, Pak. Kami melihat bahwa semua database ini masih sifatnya scattered. Jadi contohlah AP1 punya, AP2 punya, Airnav punya, bahkan DBU punya. Tapi semua belum align, Pak. Jadi pelaporan pun belum seimbang. Jadi kita kemarin juga pada bulan Oktober sudah dilakukan survei oleh DBU bahwa ternyata memang aspek dari pelaporan sendiri pun masih menjadi gap terbesar. Walaupun saat ini SSP dengan KP 180 sudah keluar, itu juga mudah-mudahan menjadi tools. Yang pada intinya, Pak, kesimpulannya bahwa semua ini sedang kami coba rajut, Pak. Kami bantu dan kami juga sudah menghadap ke Pak Dir DBU untuk voluntarily kami sebagai tim kecil ini akan dibentuk task force. Di task force untuk mensupport penanganan wildlife di bandara sebagai mitra dari pemerintah yang mudah-mudahan ini bisa juga memitigasi wildlife dengan lebih baik lagi, Pak. Jadi mudah-mudahan sih ini yang nanti mungkin saya juga minta bantuan Bapak di sini semua para senior saya di penerbangan karena ini butuh nantinya kita langkah dari salah satu rekomendasi dari Pusral UGM yang melakukan research ke Tambahan Surabaya dan juga Bima. Jadi kita sudah punya 7 bandara, Pak. 7 bandara sebagai role model dari mulai Kuala Namu, Soekarno-Hatta, kemudian Kulon Progo, Surabaya Juanda, Bali, Bima, dan Batam. Jadi 7 bandara kita lihat dan spesies sudah kita identifikasi. Jadi butuh kajian lebih lanjut dan yang lebih utama kita akan bangun big data, Pak. Karena terus terang untuk wildlife ini dibutuhkan data yang sifatnya real time. Karena ya kita sudah punya data juga, Pak. Betul sekali bahwa yang Pak Wisnu sampaikan di Indonesia, Pak, yang saat ini yang kami catat itu adalah bahwa database ini belum align. Jadi antara DBU sendiri dengan kami belum align. Kita juga sudah punya datanya bahwa dari 2017 saja sampai 2021 kami mencatat sekitar 280-an, 180 report yang mana 149-nya adalah berupa confirm strikes dan 31-nya hazard berupa keberadaan burung di sekitar bandara. Jadi ini merupakan memang upaya yang kami lakukan, Pak. Jadi ini masih ongoing, jadi mungkin nanti ke depan kalau izin kami sebagai calon task force Pak yang akan dibentuk melalui SKP 3 Menteri, Kementerian Perhubungan, Kementerian KLHK, dan Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan ya bahwa Pak di sini sebagai senior mungkin kami bisa minta pencerahannya Pak lebih lanjut lebih kepada nantinya bagaimana kami bisa align dengan berintegrasi dengan berbagai institusi atau kementerian, Pak. Baik. Mungkin itu Pak sementara yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya kembalikan ke Pak host. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Sadikin. Silakan Bapak yang lain.
Pak Musyafar. Silakan Pak Musyafar. Terima kasih Pak Wendy. Saya ingin share sedikit dari view yang agak berbeda Pak Wendy. Ya Pak. Saya share sedikit terkait dengan aircraft design Pak. Bagaimana considering daripada desain, mengconsider terhadap burst ride Pak. Itu dasarnya kami juga menggunakan daripada IQ Annex, tentunya Annex 8 Pak. Itu masuk dalam CSR 25, 23 yang terkait dengan CSR 25 transport kategori airplane, kemudian CSR 23 komuter, dan lagi termasuk dengan CSR 33 Pak yang terkait dengan engine waktu mendesain engine dan juga propeller. Saya ambil contoh satu Pak untuk burst ride yang terkait dengan desain pesawat terbang itu harus comply dengan burst ride Pak. Ada beberapa requirement yang terkait dengan hal tersebut. Misalnya kita lihat CSR 23, under CSR 23 571 Pak yang terkait dengan discrete source damage yang paragraf E itu Pak. Di mana pada saat mendesain kita juga sudah mengonsider besarnya burung yang ditembakkan ke pesawat itu sebesar 4 pound bird pada cruising speed Pak. Itu ditembak misalnya di leading edge contohnya Pak. Itu harus survive, nggak boleh nggak survive Pak. Jadi setelah pesawat kena burung, dia harus bisa continuous flight and landing Pak, satu flight Pak. Jadi kalau Pak Wisnu tadi menyatakan itu sampai terjadi accident juga sangat mungkin kerumunan daripada burung itu Pak terjadi. Kemudian case yang lain juga ada di CSR 25631 yang berstride pada vertical stabilizer sama horizontal stabilizer Pak, empennage juga. Itu juga didesain untuk comply ke burung juga Pak. Itu sebesar 8 pound bird burungnya, kemudian pada cruising speed pada ketinggian sea level. Itu contoh lagi. Kemudian terkait dengan windshield juga Pak. Itu under 25575 juga, di requirement juga Pak. Itu dari comply semua Pak. Jadi dari aspek desain sudah banyak dipertimbangkan terkait dengan hal burung. Itu dalam CSR 25 under transport kategori airplane itu ada 3 requirement yang meng-call burung Pak. Contoh lagi Pak, misalnya di landing gear. Pada saat landing gear di depan landing gear itu ada misalnya hydraulic line. Ada beberapa line daripada hydraulic line juga di shoot dengan burung juga Pak. Jadi banyak aspek-aspek desain sudah mengconsider masalah berstride Pak. Ini aja saya share Pak dari view yang berbeda Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Pak Izin Pak. Sadrah Nababan sudah ini, silakan Pak Nababan. Pak Nababan. Tadi Pak Mas Sururi yang mau bicara. Izin Pak. Oh ini soalnya Halo Pak. Kedengaran Pak? Yang resen. Ya, bisa kedengaran ya? Sadrah Nababan. Ini siapa yang bicara nih? Saya nggak tahu nih. Lihat nih. Mas Sururi Pak. Pak Mas Sururi. Kalau gitu Pak sama Pak Sadrah Nababan. Saya ingin menyampaikan ataupun urun rembuk sedikit Pak. Ya, Pak. Terkait hal teknis. Mungkin saya dulu di tahun 2007 kalau tidak salah bergabung dengan penelitian berstrike di Direktorat Bandar Udara waktu itu. Kami mengadakan satu observasi di Surabaya yang saya tanyakan kepada para pemilik empang ataupun petani ikan itu kapan banyak burung turun. Mereka menyatakan pada waktu panen. Jadi pada waktu panen empang itu dikurangi airnya, maka burung-burung besar-besar pada turun ikut berpanen ria di sana. Pada saat itu kemungkinan terjadi bird strike akan menjadi besar sekali. Yang jadi usulan adalah kapan kita memulai manage panennya ikan di tambak-tambak di dekat airport. Apakah bisa di manage supaya panennya di mana penerbangan itu sangat sedikit atau di malam hari di mana airport yang sekitarnya bisa menyediakan peralatan sinar lampu barangkali. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mas Sururi. Pak Sadrah Nababan ini resen apa ingin bicara silakan Pak atau
salah pencet mungkin. Ya, Silakan. enggak, terima kasih. Silakan, Pak. Halo. Iya, Pak. Ya, ini saya selamat pagi buat semua. Terima kasih Pak Wisnu paparannya. Sebetulnya kalau kita lihat kejadiannya, kan sebenarnya bukan burung yang menabrak pesawat ya, tapi pesawat yang menabrak burung yang sedang melintas. Dan sebenarnya burung itu secara alamiah itu dia akan pasti menghindari bahaya. Tapi karena pesawat itu tadi kan Pak Wisnu sudah katakan, semakin belakangan ini pesawat itu semakin noise levelnya itu semakin rendah. Sehingga memang kecepatan pesawat datang dengan suara yang dia dapatkan itu tidak memungkinkan dia untuk memainkan instingnya untuk menghindari pesawat. Sehingga terjadilah peristiwa berstrike tersebut yang menurut saya salah kaprah namanya. Nah, kalau dari segi penerbang atau pilot yang menerbangkan pesawat, itu sebenarnya berstrike itu apabila dia merupakan flock of birds, itu memang akan memungkinkan mesinnya jadi, kalau dia nabraknya itu berbareng-barengan dimasukkan ke mesin, kena ke mesin, maka mesinnya bisa mati karena tentu oksigennya secara signifikan berkurang, sehingga pengapiannya menjadi flame out. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau dia jumlahnya hanya sedikit, dia tidak akan membuat flame out, tetapi merusak fan blade, merusak, dan jenis-jenis burung yang kecil sebetulnya sama sekali tidak menimbulkan apa-apa, tapi yang menjadi masalah itu sekarang itu adalah burung-burung yang besar. Dan itu sebenarnya kalau yang besar itu ada pola migrasi yang sebetulnya perlu dimonitor, yaitu di mana jenis burung pelikan itu yang terbang dari utara ke selatan, dari selatan ke utara itu kadang-kadang mampir di Indonesia, dan itu kalau ditabrak sama pesawat terbang itu dia memberikan kerusakan yang sangat besar. Dan itu yang sering terjadi itu memang kalau di beberapa bandara yang kita lihat itu justru di Soekarno-Hatta maupun di Surabaya. Di Surabaya itu sering sekali terjadi 1-2 burung yang ditabrak, kena ke mesin, dan fan blade-nya itu bisa sampai rompal. Itu yang terjadi. Tapi kalau seperti tadi dikatakan Pak Musafar, memang dari segi desain kalau ke badan pesawat maupun ke windshield itu kita hanya lihat sesudah terbang itu kita hanya melihat ada sedikit bengkokan, damage gitu, dan bekas darah itu masih terlihat, tapi tidak terlalu mengganggu biasanya. Paling di radomnya itu, di bagian radom itu memang tidak terlalu keras covernya, nah itu bisa agak-agak bengkok gitu, atau dekok gitu. Nah, itu kalau untuk yang bagian lain daripada pesawat selain pada mesin. Jadi kalau saya melihat kalau memang ada kawanan-kawanan burung yang mulai terlihat dan cukup banyak, apalagi ada musim-musim seperti tadi itu dibilang panen, itu sebaiknya dimasukkan dalam notam saja dan atau informasi di ETIS supaya ada sedikit kewaspadaan. Tapi memang ya tidak bisa dihindari, itu aja masalahnya, karena kita juga nggak tahu kapan dia lewat dan kapan kita ini. Jadi ya, kalau dia
seperti yang terjadi di Hong Kong beberapa waktu yang lalu, bandaranya ditutup, memang sementara tidak ada yang bisa berani terbang karena jumlahnya itu sangat banyak sekali burung-burung itu yang berterbangan. Jadi itu memang mereka dalam proses migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi itu saya tidak melihat pernah terjadi di Indonesia, kejadian-kejadian seperti itu, di mana burung itu begitu banyaknya sampai hampir sinar matahari hampir tertutup begitu, saking banyaknya gitu. Nah itu aja mungkin yang saya ingin sampaikan, bahwa penerapan teknologi juga dari bandara maupun menggunakan frekuensi tertentu, maupun apa yang sekarang ini di semua mesin pesawat itu dikasih chat yang dicat sedemikian rupa seperti bentuk sehingga waktu dia berputar katanya bisa mempengaruhi burung-burung supaya dia menjauh, artinya avoiding atau preventif. Tapi saya nggak melihat itu cukup efektif. Cuman itu memang kalau disertakan dari wildlife, tentunya mereka sangat tidak mengharapkan kalau pihak bandara itu menembak burung-burung itu atau membunuh burung-burung itu. Malah mungkin kalau bisa ya lebih baik kawasan bandaranya dibikin sedemikian rupa tidak nyaman buat burung. Jadi misalnya apakah ketinggian potong daripada rumputnya sedemikian rupa sehingga burung-burung itu tidak senang pergi ke bandara, atau mungkin saluran-saluran air yang lebih baik di manage. Itu aja Pak masukan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Abdana Baban. Pak Mutarudin, ada yang ingin disampaikan Pak Mutarudin? Silakan Pak. Ya, tidak ada Pak. Terima kasih. Saya mendengar. Bapak juga pilot, jadi mungkin ada pengalaman tertentu yang ingin disampaikan. Ya, sebenarnya tidak ada Pak. Terima kasih banyak. Baik Pak. Pak Wisnu, ini ada Taruna, kita kasih kesempatan juga ya Pak Wisnu ya. Silakan Bapak. Oke. Pak Sahar, silakan Pak Sahar kalau ada Tarunanya ingin menanyakan sesuatu. Ya, Taruna STTD kalau ada yang mau tanya silakan. Silakan Taruna. Ya, betul. Ya, silakan Taruna. Silakan, apa yang Mohon izin, Pak. Izin, Pak. Izin bertanya mengenai pesawat tempur, apakah boleh, Pak? Apa tuh? Boleh, silakan. Silakan aja, silakan. Siapa? Izin, nama Taruna Remaja Rauli Satrianto dari PTTI STTD, dosen Pak Sahar Andika. Di sini saya ingin bertanya mengenai pesawat tempur, mengenai manuver, Pak. Jadi untuk manuver itu apakah ada batas maksimal manuver, dan juga apakah ada batas ketinggian untuk manuvernya sendiri. Dan juga saya pernah mendengar untuk manuver Cobra itu, yang dimaksud manuver Cobra itu kepala pesawat tempur itu bisa bergerak berapa derajat maksimal untuk batas amannya, Pak. Mungkin itu, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Nggak langsung berhubungan dengan ini ya, dengan bus ride, tapi nggak apa-apa, nanti bisa ditambahkan oleh Bapak-Bapak. Pak Wisnu, saya kembalikan ke Pak Wisnu. Tapi saya ada tadi satu aja yang ingin ini kan Pak, penasaran saya. Pak Tatang, Pak. Pak Tatang. Pak Tatang. Salah satu Pak Tatang. Apa Tatang? Sorry Pak, terlambat ini pas bergabung, jadi tidak mendengar secara lengkap apa yang disampaikan Pak Wisnu. Salam sayang Pak Tatang. Sama-sama Pak Fabian. Saya sharing pengalaman aja, tapi ini dari sudut bandar udara, bukan dari sudut pesawatnya ya, dari sudut bandar udaranya. Bandar udara itu kan ada yang lokasinya tuh di tepi pantai,
seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Ruri, ya, Juanda gitu. Kemudian ada beberapa bandara lainnya. Kemudian juga ada bandara yang di sekitarnya itu persawahan. Kemudian juga ada bandara yang secara umum di sekitarnya itu relatif sebetulnya aman dari segi pengaruhnya secara langsung terhadap kehadiran burung. Tapi ada hal lain dari segi teknis maintenance gitu. Ya, mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nababan. Jadi memang di banyak tempat kita dulu sudah melakukan suatu sebetulnya ada aturannya gitu ya. Saya lupa aturannya keputusan berapa mengenai maintenance khususnya masalah solder. Di bandara itu kan soldernya lebar gitu kan. Jadi dan itu luasannya dominan di sisi udara itu gitu solder. Nah, kita itu kadang-kadang terlalu semangat melakukan pemotongan maintenance rumput di solder sehingga relatif habis gitu. Karena apa? Itu sebetulnya untuk efisiensi supaya jangan terlalu sering mangkasnya gitu. Udah sekalian aja dibersihin gitu. Nah, ini rupanya berdampak juga malah rumput senang burung senang. Burung senang berdatangan. Ya karena cacingnya pada keluar. Iya, itu ya pada keluar. Sehingga itu satu kendala. Nah, tapi kalau dibiarkan juga memang kadang-kadang fasilitas pemotong rumput ini jadi concern juga, jadi constraint juga. Karena apa? Kecepatan motong rumput dengan kecepatan tumbuh rumput itu kejar-kejaran gitu. Apalagi panjang landasan itu kan relatif 2000 meter ke atas gitu. Itu kejar-kejaran gitu. Di samping jam operasi juga gitu. Jadi mereka harus mengatur waktu sehingga ya salah satunya memang ada aturan ya waktu itu berapa jumlah dan siapa yang melakukan itu gitu, melakukan maintenance itu, karena itu jadi sangat sangat berpengaruh besar terhadap kedatangan burung-burung itu gitu. Nah, yang di sekitarnya sawah juga sama, hampir sama dengan yang di sekitarnya di pantai. Hanya memang tipe burungnya yang berbeda gitu. Jadi kalau tipe burungnya yang besar-besar utamanya di pantai. Nah, seperti tadi yang disampaikan Pak Sadrat itu ya Pak Nababan ya burungnya burung migran. Saya pernah mengalami kejadian burung migran dan betul itu terjadi gitu antar benua itu. Burung migran itu di bandara di Korea di selatan, Pak. Lupa nama bandaranya di daerah Jeju lah gitu. Nah, itu terjadi migran. Wah, itu luar biasa burung itu begitu datang tuh awan jadi hitam. Hitam warnanya karena burung. Jadi luar biasa waktu itu. Jadi saya menyaksikan sendiri waktu itu, wah luar biasa ya kalau burung migran dia orang sana. Nah, bandara ditutup, Pak. Bandara ditutup karena tidak memungkinkan lah untuk operasi penerbangan gitu. Nah, dan itu migran itu dia hanya numpang lewat. Ya mungkin bisa sehari, bisa seminggu, tergantung gitu. Nanti dia lanjut ke tempat lain gitu, kira-kira begitu. Nah, saya melihatnya tadi kalau dari segi bagaimana pencegahannya dari segi pesawatnya, saya tidak komentar, tadi sudah banyak disampaikan. Nah, saya dari segi bandar udaranya, teman-teman navigasi juga sudah membantu memasang wiring system. Nah, ini tadi juga sudah dibahas, wiring system ini masalah frekuensinya ini memang untuk burung tertentu dia hilang gitu, ya tidak terlalu mengganggu lah, walaupun tidak semua jenis burung, ya, tetapi banyak berkurang. Pernah dipasang juga di Soekarno Hatta, sekarang nggak tahu Pak Wisnu masih dipasang ya di Soekarno Hatta ya, itu saya belum wiring system betul, ya. Itu dipasang. Nah, saya nggak tahu ini, tapi pernah saya waktu itu sedang di bandara gitu di Soekarno Hatta, itu rupanya teman-teman bandara itu diserbu oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu ya penduduk lah gitu yang merasa terganggu. Karena apa?
Karena di daerah sekitar itu kan bukan burung, yang ada tuh ayam kampung gitu. Nah, ayam kampung itu tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur karena terganggu dengan frekuensi itu. Rupanya frekuensi juga perlu dipertimbangkan sehingga ngoceh terus lah, boleh dibilang ngoceh terus sepanjang malam gitu. Akhirnya bandara dikomplain gitu ya. Nah, ini tetapi dengan adanya kejadian itu kita lebih melakukan satu pendekatan kepada pemerintah daerah. Memang agak sulit, Pak. Jadi Bandara Soekarno-Hatta ini waktu dibangun tanahnya itu sebetulnya sudah sesuai keputusan presidennya itu sudah 3.000 hektar itu yang diproteknya, tetapi nggak tahu gimana yang terjadi hanya 1.800 hektar gitu. Nah, dan dampaknya apa? Sekitarnya itu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, karena itu daerahnya pemerintah daerah, waktu itu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, belum ada kota, itu dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan dan sebagainya. Akhirnya apa? Keberadaan kita ini, Bandar Udara itu jadi terbalik gitu. Akhirnya banyak mendapat gugatan, baik itu gugatan karena pemasangan wiring, gugatan karena kebisingan, malah justru sekarang gugatannya karena kebisingan, dianggap mengganggu, dan masyarakat keberadaannya menjadi legal di situ. Nah, ini juga jadi pikiran teman-teman di Bandar Udara, bagaimana nih masalah kawasan kebisingan, masalah kawasan KKOP dan sebagainya itu perlu pengalaman saya tidak cukup dengan keputusan menteri gitu ya. Karena apa? Keputusan menteri itu lebih kepada secara tatanan istilahnya hierarki perundangan gitu, dan menteri itu nggak ada gitu. Adanya PP ya. Keputusan menteri itu untuk internal, secara teknis dan sebagainya. Akhirnya apa? Keputusan menteri kita sampaikan ke pemerintah daerah, dijadikanlah peraturan daerah. Peraturan daerah itu lebih kuat, lebih mengikat gitu. Peraturan daerah itu karena disahkan juga oleh Dewan. Nah, akhirnya banyak lokasi kita tetapkan seperti itu gitu. Jadi diminta kepada Pak Gubernur atau Bupati Wali Kotanya untuk dibuatkan suatu peraturan daerah untuk memprotek kawasan sekitarnya itu gitu. Nah, ya sehingga ya ini tidak ada kaitan dengan masalah burungnya, tetapi lebih kaitan dengan masalah keselamatan sekitarnya, keselamatan operasi penerbangannya. Ya, itu lebih kepada. Jadi Perda itu harus. Jadi KM itu diadop menjadi Perda gitu. Di beberapa tempat sudah gitu. Beberapa tempat sudah, dan itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Jadi memprotek daerah untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan daerahnya gitu. Kalau dengan KM agak susah. Selalu ada debat gitu, ada diskusi masalah hukumnya. Nah, ini kembali kepada masalah burung tadi, kalau saya ya memang harus ada pendalaman kajian lebih mendalam lagi mengenai bagaimana cara mengusir ini ya, di samping dari segi pesawatnya gitu ya. Dari segi itu maintenance itu penting gitu ya, dianggap penting karena untuk ya itulah yang ada di lapangan gitu ya, untuk meminimalisir kemungkinan datangnya burung di kawasan bandara ya. Mungkin itu saja Pak Wendy dari saya. Ini dari segi pengalaman saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Datang. Pak Wisnu, saya kembalikan Pak Wisnu, nanti kalau masih ada waktu kita pasti putar lagi kan, yang cukup banyak waktu. Masa ini tip satu aja Pak Wisnu, tadi ada Pak Wisnu menyampaikan, ini saya catat ya, karena saya pernah juga beberapa kali ikut meeting masalah berstrike ini. Yang tadi Pak Wisnu sampaikan tuh saya menarik banget. Pak Wisnu bilang bahwa katanya burung itu cepat adaptif terhadap measure yang kita lakukan. Jadi kalau dia mengenali, persepsi saya dari penjelasan Pak Wisnu. Jadi kalau kita melakukan pencegahan seperti inilah, misalnya kasih dihalau dengan suara tertentu ya. Katanya burungnya bisa beradaptasi, terus setelah itu dia nggak takut lagi. Terus akhirnya kita mesti terus
berinovasi kata Bapak nih untuk supaya si burungnya kena lagi hal yang baru yang dia. Kalau begitu dia tahu, dia adaptif, terus dia nggak efektif lagi tuh perlakuan kita. Apakah begitu tuh kelihatannya? Silakan Pak Wisnu. Iya Bapak. Jadi pengalaman juga dari beberapa buku yang saya baca, memang kemampuan beradaptasi burung atau binatang ini, jadi begini, sebenarnya berawal dari ketersediaan makanan, kondisi lingkungan yang mendukung dan sebagainya itu yang akan menarik burung-burung tadi untuk datang. Kecuali ini ada dua hal tadi, yang migrasi dan yang datang, Pak, yang memang tinggalnya di sekitar bandara misalnya, hidupnya di sekitar bandara. Beberapa kali kejadian seperti di Surabaya tadi dikatakan menggunakan frekuensi kadang-kadang bermasalah karena dibantu oleh masyarakat sekitar begitu yang merasa ayamnya atau apa terganggu. Itu terpakai. Tetapi di sisi lain ketika dikejar-kejar dan sebagainya, dia tahu cara bagaimana menghindar dan setelah itu datang lagi gitu, Pak. Jadi ini kadang-kadang antara pinter-pinteran antara yang mengejar burung itu, yang mengusir burung itu dengan yang diusir itu burung-burung atau juga binatang-binatang tadi gitu. Nah, yang lebih ini lagi memang saya ingin mendasari memang konsistensi dari tadi dan komitmen dari para pihak tadi itu juga yang menentukan, Pak. Karena kadang-kadang pengusiran atau seperti ini hanya tidak rutin begitu, Bapak. Jadi tidak rutin sehingga ini juga menambah lagi sudah burungnya itu pinter nyari di sisi kelemahannya yang mengusir begitu, cara mengusirnya juga tidak konsisten begitu. Jadi dari beberapa tanggapan tadi memang seperti Pak Ahmad Sadikin tadi, ya sebagaimana saya sampaikan tadi, memang keterlibatan para pihak dari airport, authority, airnav, airline, kemudian saintis, lingkungan hidup dan sebagainya ini perlu ditingkatkan lagi. Beberapa hari yang lalu di Puslitbang Udara juga sudah membahas ini dengan para saintis gitu. Apa yang perlu dilakukan dalam hal terkait dengan wildlife hazard ini. Saya kira itu Pak yang saya ingin sampaikan. Untuk Raul Tisam, mohon maaf mungkin dari bapak-bapak yang bisa ada yang bisa menjelaskan terkait pesawat tempur, pola terbangnya, cara terbangnya, manuvernya dan sebagainya. Saya nggak kompeten untuk menjawab itu. Hanya saja memang kalau pesawat tempur dalam keadaan normal itu sudah ada wilayah-wilayah yang ditentukan. Itu sudah dipublikasikan di Aeronautical Information Publication, sudah atau mungkin dinotamkan bahwa wilayah ini ditutup untuk penerbangan sipil karena akan digunakan untuk latihan pesawat tempur misalnya. Dan di sana pesawat tempur akan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang manuver-manuver yang dibutuhkan. Dan itu sudah di peta-peta penerbangan kita sudah bisa melihat sehingga tidak bercampur antara pesawat yang sedang latihan militer dengan pesawat penerbangan sipil. Sudah dipisahkan sedemikian rupa. Itu dari sisi wilayahnya. Tetapi kalau dari sisi manuvernya, dari sisi kondisi pesawatnya, mesinnya, dan sebagainya, mungkin saya nggak kompeten untuk menjawab itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wisnu. Ini sudah ada Pak Prita sama Pak Prita Wijaya dan Pak Fabian Salafori. Ya. Tapi sebentar, Pak ya. Ini saya kasih kesempatan dulu. Mungkin ada bapak-bapak yang bisa membantu menjawab sedikit ini apa yang adik kita atau anak kita nih Raul tadi ditanyakan mengenai pesawat tempur, sekalipun nggak ada hubungannya dengan bus strike, tapi kalau kebetulan ada yang di forum ini yang bisa bantu menjawab sedikit barangkali bagus sekali.
Saya nggak tahu nih. Apalagi itu pesawat militer sih. Kalau pesawat sipil mungkin banyak segini ya, ahlinya di sini. Barangkali kalau gitu itu dulu lah saya ini kan ya ini siapa ini Pak Raul ya. Itu sementara jawaban dari Pak Wisnu begitu, nanti cari dari resource lain. Silakan Pak Prita Wijaya dahulu, setelah itu Pak Fabian Salakori. Pak Prita, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak waktunya. Saya perkenalkan, saya Fabian Salakori dari Safety Bandara Hang Nadiem Batam. Hormat saya kepada Pak Wisnu, Pak Wendy, dan juga Bapak saya Pak Tatang. Selamat pagi. Saya hanya memberi sedikit bahasa setelah saya di lapangan biasa berkecimpung ya manual reaksi apa untuk masalah strike ini, dan juga kita pernah kedatangan dari Pak Ahmad untuk melakukan observasi di Batam. Saya melihat ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya dalam melihat situasi yang terjadi akhir ini juga sangat mengganggu. Contoh kemarin ada kasus dari Citylink Medan Batam terjadi bis strike. Saya melihat bahwa ada dua hal yang saya perhatikan daripada burung tersebut, yaitu lahan makanan dan juga kenyamanan. Kalau dua hal ini bisa kita minimaliskan, saya rasa keberadaan burung di bandara tersebut pun akan berkurang. Ditambah dengan manual reaksi dari petugas di lapangan dan juga teknologi yang ada di pesawat maupun teknologi yang ada di sisi udara yang membantu kita untuk mengusir. Sebab kita nggak bisa mengusir karena luasan wilayah tersebut secara manual mungkin tidak, saya rasa tidak mampu kita melakukan itu kalau tidak dibantu dengan peralatan. Jadi, dan juga seperti Pak Tatang, saya juga mau bilang mengenai bagaimana kita membuat bandara, kita juga ada kerjasama dalam memprotek lingkungan KKP. Selama ini KKP itu terganggu oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Dan juga sebaliknya, kalau kita membuat peralatan seperti yang dikatakan oleh Pak Tatang tentang frekuensi suara yang mengganggu juga ini masyarakat. Jadi saya mohon mungkin kita akan dua hal yang saya lihat, yaitu burung itu nyaman di bandara dan burung itu mempunyai mata rantai makanan itu di bandara. Bagaimana cara kita meminimaliskan itu aja. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Prita Wijaya, silakan Mbak. Terima kasih Pak Wendy, yang terhormat Pak Wisnu, dan Bapak-Bapak yang lain. Ya, ini cukup menarik diskusi kita pagi ini. Saya sendiri hanya mau melengkapi, kebetulan latar belakang saya penerbang. Jadi masalah ini sebenarnya masalah yang apa namanya ya, istilahnya memang kita mesti hidup dengan risikonya, itu begitu ceritanya. Karena keselamatan itu bicara tentang manajemen risiko. Idealnya bisa kita eliminir sampai akhirnya ya kita hidup dengan hazardnya itu. Nah, untuk penerbang juga untuk bandara sebenarnya yang paling penting itu adalah secara taktis itu ya, taktikal. Itu ada informasi terutama penerbang. Jadi kalau tadi Pak Kapten Sadikin sudah menyampaikan bahwa kita perlu memang real time data, itu nanti olahan itu akan menyediakan informasi misalnya di tinggi berapa burung itu terbang misalnya, waktunya kapan, nah, itu gitu, besarnya seperti apa, arahnya kemana, dan itu yang informasi seperti ini yang akan kita membantu pihak airport dan juga pada penerbang untuk tadi merencanakan strateginya itu begitu sebenarnya. Karena sebenarnya kalau cuma dibilang warning caution birds on itu di sebelah selatan, sebelah utara, saya kira itu mesti lebih spesifik lagi, mungkin tinggi di mana gitu. Tapi untuk begitu kan tentu kita perlu pengolahan data dan mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana.
Karena saya sendiri tuh dapat pelajaran bird strike itu sebagai penerbang itu waktu saya belajar ATPL. Tahun berapa itu saya ATPL? Tahun 1985 itu. Itu teori ini udah kita terima bahwa model gini mesti integrated itu antara bandara lah dengan pihak yang lain itu sebenarnya. Bahkan pengetahuannya pun kita diberitahu misalnya incompatible land itu apa aja yang mesti dikonsider gitu loh misalnya. Misalnya ya tadi ada tambak, ada lapangan polo, lapangan golf, ya pertanian. Terus saya masih ingat dulu di Indonesia ini airport rata-rata dekat coastal. Nah, itu tempatnya burung biasanya begitu. Nah, itu pengetahuan itu udah ada semua sebenarnya. Cuman sebagai penerbang kita hanya diminta untuk mendapatkan informasi yang spesifik sehingga kita bisa menentukan kira-kira apa. Nah, ini kayak Pak Nababan tadi mengatakan bahwa kita nggak mungkin menghindari burung, memang enggak, memang betul. Burung itu secara natural ada di sana. Yang penting kita diberitahu secara persis informasinya di mana sehingga kita bisa bersiap-siap. Apalagi tadi Pak Musafar sudah mengatakan bahwa secara teknis juga pesawat terbang itu juga sudah diakses risknya ke mesinnya, ke MPNH, kepada landing gear segala macam itu risikonya masih dalam within limit airworthiness itu. Ini aja yang mau saya share, Bapak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Berita Wijaya. Ini saya lanjutkan dengan Pak Aven ya. Pak Aven silakan Pak Aven. Terima kasih Pak Wendy, Pak Moderator. Saya hormati Bapak-bapak, para senior semuanya. Sangat menarik Pak diskusi kita kali ini. Saya melihatnya dari dua perspektif Pak ya. Tadi ada isu terkait wild hazard. Saya mentaksonomikan sendiri pakai bahasa saya ini Pak Muhyiddin. Yang pertama adalah wild hazard, yang kedua adalah bird strike. Kalau wild hazard ini diskusi di IQ sekarang sudah mulai tidak terlalu banyak karena memang pengusungnya lebih pada kawan-kawan dari AFCAC Pak, dari Afrika. Di Afrika itu memang masih ada isu dengan perimeter sehingga macan pun juga jadi isu Pak. Jadi ada beberapa isu tabrak apa insiden maupun eksiden yang dilaporkan itu karena bandara-bandara yang belum di perimeter dengan baik. Saya rasa di Indonesia isu ini tidak terlalu banyak kecuali mungkin dalam kapasitas saya pernah menjadi Bandara Budiarto Pak dan pernah bertugas jadi kepala sekolah di Banyuwangi. Isu anjing liar barangkali itu yang menjadi isu juga yang saya rasa hari ini juga agak repot kita juga menyelesaikannya. Kalau pengalaman saya dulu di Budiarto dulu di Curug, ini bercanda Pak, tapi cukup berhasil. Saya panggil aja Batak itu selesai itu. Jadi pulang Batak itu suruh masuk gitu, pulang gitu dapat 6, dapat 5. Tetangga-tetangganya Pak Wisnu salah satu Batak itu. ini walaupun ini bercanda tapi menurut saya cukup berhasil. Batak-Batak dikasih 2 jam itu pulang bisa bawa 3, bawa 4 gitu Pak, lumayan Pak. Nah, yang menarik adalah terkait dengan isu bird strike ini. Kalau pengalaman kami di Amerika Pak, di Amerika Utara, bulan-bulan begini migrasi burung itu dari utara ke selatan. Nanti pada bulan menghangat di kami dari selatan ke kemari. Nah, mereka ada pada lintasan yang cenderung sama dan ketinggian yang cenderung sama. Walaupun saya pikir marginnya juga ada beberapa kelompok-kelompok kecil Pak ya. Itu yang berada pada ketinggian maupun lintasan yang berbeda. Dan ini dimasukkan dalam AIP Pak, di AIC kan. Karena waktu mereka melintas cukup lama, nggak sehari 2 hari, bahkan sepanjang musim. Jadi beberapa lintasan tertentu tidak digunakan untuk perlintasan pesawat terbang. Yang menarik adalah karena memang cenderung mereka tidak sangat tinggi terbangnya, itu ada beberapa general aviation yang kemudian tidak terbang di sana. Hari ini anak saya kan sedang sekolah terbang, ini beberapa bandara-bandara kecil begitu, private airport, bandara private gitu atau airstrip barangkali ya, tidak ada NOTAM yang
disampaikan untuk tidak digunakan untuk mereka berlatih. Nah, itu yang menarik saya rasa, dan ini patut untuk kita bangun di Indonesia sebagaimana tadi Bapak yang dari UGM memiliki rencana untuk menuju ke sana. Nah, terkait di Indonesia ada beberapa yang mungkin yang kami izin untuk sharing, Pak. Dalam pengalaman kami di Banyuwangi dulu ada yang menarik. Jadi terkait dengan bagaimana pemerintah daerah memandang pengembangan bandar udara. Banyuwangi dikenal sebagai bandara yang sangat concern dengan menata bandaranya sehingga bahasa yang enak ya, terkesan sebagai bandara yang ramah lingkungan. Menerjemahkan bandara ramah lingkungan ini, bandara dikelilingi oleh sawah, Pak. Jadi tepat di depan bandara itu di sawah, dan ini tidak boleh dirubah tata guna lahannya nggak boleh berubah. Ada perda untuk mengatur itu. Sepintas tidak ada yang salah untuk ini. Sepintas kelihatannya bagus dan memang bandar itu kelihatannya indah. Namun pada saat musim panen ini jadi masalah, Pak. Musim panen itu bukan hanya gabah yang masih nempel di padinya yang jadi masalah, tapi juga ketika masyarakat juga jemur gabah di mana-mana. Nah, ini jadi masalah. Dalam pengalaman saya dulu, seminggu 2 minggu, bahkan kami mengurangi frekuensi terbang karena memang jumlah burung emprit, kalau orang setempat menyebutnya itu burung kecil, burung pipit, Pak ya, kecil-kecil. Memang kecil-kecil tapi banyak jumlahnya. Nah, ini bukan hanya mengganggu pada saat pada saat pesawat terbang, namun juga ternyata burung-burung ini kemudian bikin ini, Pak, bikin rumah sarang burung gitu, Pak ya. Sampai di pesawat-pesawat yang tidak diterbangkan, karena jumlah pesawat kami cukup banyak, ada beberapa pesawat yang terbang itu di situ, sehingga teman-teman teknisi cukup sibuk mengatur itu, bahkan membersihkan hanggar dan lain-lain untuk mengatur ini. Nah, saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu disikapi, dan mungkin teman-teman dari akademik, peneliti juga bisa membuat riset, termasuk juga membuat dalam konteks harmonisasi tadi itu. Cara pandang teman-teman di daerah, mungkin di pemerintah daerah, dinas dan lain-lain, itu juga perlu lebih diharmonisasi lagi. Penting juga mungkin bukan hanya unsur pemerintah, Pak ya, unsur masyarakat. Jadi seperti pengalaman kami, Pak ya, saya menduga membuat orang supaya tidak menjemur gabah, itu jemur gabah itu sepanjang jalan aspal depan bandara itu, kalau Bapak tahu, dan semua yang berbau lapangan itu pasti ada gabahnya pada saat musim. Karena Banyuwangi adalah lumbung lumbung beras Jawa Timur. Itu semua itu isinya gabah. Jadi ini juga jadi isu, Pak, yang menurut saya perlu kita pikirkan. Saya ingin keluar agak topiknya keluar sedikit. Bagaimana kami dulu pernah punya pengalaman di Banyuwangi menertibkan isu layangan, Pak. Barangkali ini juga bisa dijadikan sebagai padanan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut lainnya. Pernah pada suatu masa layangan nggak bisa jumlahnya itu sangat masif sekali, menjadi sangat dikeluhkan oleh hampir semua operator. Segala tentara, polisi, banser semua sudah dikerahkan, Pak, Satpol PP. Tapi juga nggak selesai. Nah, pengalaman kami adalah kami bisa menyelesaikannya ketika kami membangun komunikasi dengan teman-teman dari MWCNU, Nahdlatul Ulama, diskusi panjang, akhirnya keluarlah fatwa Nahdlatul Ulama dari MWC Nahdlatul Ulama Belimbing Sari bahwa haram bermain layang-layang atau menerbangkan layangan di sekitar KKOP, dan itu ada, Pak. Nah, ini kemudian dijadikan juga contoh oleh teman-teman di timur yang ketika itu membuat supaya tukang angon sapi, kebau dan lain-lainnya itu tidak ada. Mereka menggunakan pendekatan-pendekatan dari gereja atau dari dari pemuka agama. Dan itu kelihatannya agak membaik. Dan pengalaman kami pula melalui Banyuwangi itu berkurang sampai 80%, 85%. Sampai kemudian pemerintah juga memfasilitasi, jadi ada satu pulau yang digunakan untuk festival layangan, sehingga tidak ada lagi orang main layangan di sekitar bandara. Hari ini agak aman, Pak, dari layangan. Tapi kalau untuk yang burung ini, dalam konteks di Banyuwangi,
kita tunggu aja nanti musim panen, itu sakit kepala teman-teman di sana. Memang tidak pada pesawat jet Pak ya, tapi saya rasa pesawat pesawat piston pun kecil-kecil kalau dikeroyok sama burung pipit yang jumlahnya 5 batalion gitu juga sakit kepala Pak mereka Pak. Saya rasa demikian Pak, mohon izin. Terima kasih. Iya, baik Pak. Ini Atub kita di Montreal bisa banyak tuh dijadikan paper untuk diskusi di IKEO tuh, unik juga. Baik, ada lagi yang lain Pak, kami persilakan. Ada Pak Dirjen, Pak Cucuk ingin menambahkan? Enggak Pak, silakan Pak Cucuk, di-unmute dulu. Ya, kalau saya itu sudah sering mendapatkan berita seperti tadi yang disampaikan antara oleh Pak Aben ya. Jadi memang tidak gampang menghalau atau membuat tidak betah burung-burung mendekati airport itu memang tidak gampang, karena pada umumnya kan bandara-bandara kita memang lahannya yang ada itu adalah daerah-daerah yang dulunya juga sering dipakai untuk burung-burung datang mencari makanan di situ, karena datang dari persawahan atau mungkin dari kalau di Cengkareng kan ada juga itu rawa-rawa itu. Dan konon ceritanya adalah bahwa kalaupun suatu saat kita melakukan suatu defensi gitu terhadap kedatangan burung supaya dia tidak betah di sana, lama-lama itu dia juga belajar dan mengetahui hal itu. Itu yang terjadi. Jadi kita tetap harus upayakan, karena itu bagaimanapun juga bisa menjadi hasrat bagi pesawat udara. Tapi memang tidak mudah begitu menurut saya. Itu saja Pak Wendy. Ya, yang terima bisa kasih. saya sampaikan. Terima kasih. Pak Sahar, muridnya ada lagi nggak yang mau menyampaikan nih, tarunanya silakan nih, kita ada sedikit waktu lagi. Mungkin Pak Christian bicara Pak. Pak Christian, oh iya, Pak Christian. Mantap. Dan kalau berkenan silakan Pak. Terima kasih Pak Wendy, Pak Wisnu, Pak Sahar. Ini tadi sudah bicara 2 pilot hebat. Jadi saya pilot ecek-ecek ini mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Yaitu Kapten Prita dan Kapten Nababan. Tapi saya mau tambahkan sedikit saja mungkin. Jadi istilah bird strike. Bird strike, itu tadi kata Kapten Nababan, sebenarnya yang strike the bird itu pesawatnya, bukan birdnya yang strike. Dan kalau misalnya tertabrak burung seperti itu hanya windshield, radome, mungkin tidak banyak pengaruh terhadap aerodinamik pesawat. Namun kalau itu kesedot mesin, jadinya istilahnya memang bukan bird strike kalau kesedot mesin itu. Bird ingestion, menelan burung. Nah, itu masalah. Apalagi umumnya terjadi pada low level. Tadi sudah dibilang Pak Wisnu, burung di atas 25-30 itu jarang yang ada di bawah. Apalagi kalau pada saat take off dan landing, terutama take off. Nah, ketika take off dan engine-nya, umumnya engine sekarang kan fan engine. Itu kalau kemasukan burung, fan blade-nya itu bisa bengkok begini, dan itu dapat menyebabkan engine-nya low power, bahkan bisa flame out, mati dia, meninggalkan dunia ini, engine-nya itu. Nah, itu masalah pada saat take off, kan critical situation adalah pada take off dan landing. Namun, nah ini kebetulan di sini ada student pilot. Saya tidak tahu apakah student pilot atau bukan, Pak Rudi. Yang ada taruna-taruna itu? Oh, dari transportasi darat, Pak. Oh, bukan pilot student.
Bukan, dari student transportasi darat. Oke. Oh, darat, sorry. Makanya tadi nanya mengenai fighting aircraft. Oke. Jadi itu kalau misalnya kejadian take off dan sudah low power seperti itu, nggak ada lain. Matikan mesinnya dan landing lagi. Nah, ini yang makanya tadi saya tanya kenapa apakah ini student pilot. Ini untuk student pilot bahwa kalau pesawat bermesin 2 mesinnya mati 1, no big deal itu. Biasa aja tuh. Kalian kan sudah di training, sudah dicek, apalagi prof check itu untuk apa namanya twin jet aircraft itu kan 1 mesinnya mati, asimetri landing. Ya biasa itu. Apalagi kalau mesinnya 4 mati 1, sama sekali nggak ada apa-apa. Tapi kalau mesinnya 4 yang jadi ceknya itu mesinnya mati 2 on one side, jadi asimetri. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi ketika take off dan landing. Jadi untuk para pilot, mereka harus dengan latihan yang benar dan cek yang benar. Apabila itu terjadi, no big deal, matikan, landing lagi. Itu yang mau saya sampaikan kepada para student pilot. Tapi di sini tidak ada student pilot. Dan kemudian sebenarnya bird strike itu kan kecil itu dalam peristiwa penerbangan kita. Bahkan ada statistik menunjukkan fatality cuma 1 per 1 billion flying hours, kecil sekali. Yang banyak, yang sering, dan saya sering, Bu. Saya sendiri belum pernah kena bird strike. Tapi yang paling sering itu bukan bird strike malah. Lightning strike. Nah, kalau itu saya berkali-kali. Saya pernah di lightning strike. Nah, ini berubah topik sedikit, nggak apa-apa Pak Wisnu, Pak Wendy ya. Ya Pak. Saya pernah lightning strike dalam penerbangan kita masuk pukul 27 dari Jakarta ke Tanjung Pinang. Lightning strike saya, dan setelah landing itu ada 13 lubang di sayap, di elevator, di flaps, di horizontal stabilizer. Ada 13 lubang kayak di selomot rokok gitu loh Pak, tembus. Untung nggak kena fuel tank. Kalau kena fuel tank mungkin kebakar. Itu jadi urusan. Jadi lightning strike itu justru lebih sering dan lebih berbahaya pada bird strike yang jarang terjadi. Namun memang tetap kita harus mewaspadai setiap kemungkinan yang sekecil apapun. Karena kalau statistik mengatakan 1 fatality dalam 1 miliar flying hours, ya tetaplah 1 nyawa tetaplah berharga. Saya kira mau saya tambahkan demikian aja Pak Wendy, Pak Wisnu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Christian. Oke. Kalau nggak ada lagi saya kembalikan ke Pak Wisnu. Pak Wisnu silakan Pak Wisnu. Baik Bapak, terima kasih. Jadi saya ingin debat dari penjelasan apa yang masukan yang diberikan oleh Bapak-Bapak tadi, dan yang berikut yang setelah sesi 2 tadi ada Pak Iksan, ada Pak Fabian, ada Pak Prita, Pak Aven, Pak Cucu, dan Pak Christian Bisara. Sebenarnya beberapa hal tadi sebagaimana kami sampaikan, memang betul pelatihan misalnya, pelatihan untuk pilot, pelatihan untuk ATC ini memang yang didorong oleh ICAO, terutama bagi ATC misalnya, tidak hanya pasif dalam artian sudah menyampaikan lewat AIP atau lewat NOTAM saja, tetapi memang harus dituntut untuk bisa menyampaikan kondisi sebenarnya bagaimana di luar sana. Tetapi untuk di kita rasanya hal ini dibutuhkan
adanya fasilitas-fasilitas peralatan-peralatan surveillance untuk bisa melihat ada burung di sebelah mana yang bisa disampaikan dengan besar seperti ukuran seberapa dan sebagainya. Nah, ini yang rasanya di Indonesia ini memang fasilitas seperti itu belum masuk, Bapak. Jadi atau belum ada yang mendukung hal seperti ini. Sehingga ATC-nya bisa jadi tidak melihat begitu. Jarak 2 kilo, jarak 3 kilo, apa yang terjadi di sana pada ketinggian di bawah 3.000 feet misalnya, di bawah 1.500 feet misalnya. Kecuali kalau burung itu memang sedang migrasi dengan jumlah yang sangat besar tadi sehingga nyata ada. Kalau hal seperti itu memang informasi tadi bisa disampaikan real time datanya bagaimana, arah terbangnya bagaimana, itu sangat mungkin. Dari Pak Fabian tadi, sebagaimana tadi di paparan saya telah ada, ya memang sekitar bandara itu memang tersedia tempat makanan yang cukup banyak, kenyamanan, bagaimana juga kemudian waktu babat rumput seperti disampaikan oleh Pak Tatang tadi, waktu babat rumput memang betul Pak. Jadi dilemanya di situ, dipotong rumput cukup pendek, itu tidak sampai waktu 2 jam, 3 jam itu burung-burung udah gak karu-karuan pada datang semua karena begitu ada panas, begitu ini cacingnya keluar semua dan itu sumber makanan. Termasuk juga tadi ketika panen ikan misalnya, ada Pak Avensena cerita tentang panen padi. Burung-burung pipit ini kecil, kalau cuma 1 biji nggak ada masalah. Tetapi kalau ribuan kemudian tersedot tadi injected tadi, ya masalah juga jadinya begitu. Di samping Pak Aven tadi mengatakan isu layangan, isu balon, barangkali hari ini juga isu balon itu mirip dengan isu layangan ini, yang intinya sebenarnya butuh pendekatan-pendekatan ketika kita perlu mengelola bandara, memang butuh pendekatan-pendekatan karena klan rumah, perumahan dan sebagainya itu sekarang ditentukan berapa menit dari bandara, Pak. Jadi begitu ada bandara, maunya kemudian di sekitarnya akan tumbuh rumah, akan tumbuh perumahan, apartemen dan sebagainya, sehingga burungnya pindah ke bandara atau dan sekitarnya. Selain di samping bandara itu ada sawah-sawah dan sebagainya. Inilah barangkali di dalam paparan saya tadi yang kami sampaikan bahwa pengelola bandara, penyelenggara layanan lalu lintas udara, dalam hal ini berarti Airport Authority, juga Airnav Indonesia, memang harus bersedia atau mau memahami pentingnya keselamatan pesawat ini dalam artian bukan selama ini membiarkan, tetapi maksud saya adalah mencari cara secara terus-menerus berkesinambungan begitu untuk mengelola satwa liar yang ada di bandara dan di sekitar bandara. Dengan cara apa? Ya dengan cara secara bersama-sama dengan para stakeholder untuk mengelola habitat dan ekosistemnya. Jadi memang tadi seperti Bapak-bapak tadi sampaikan, komunikasi kita ini tadi Pak Prita betul menyampaikan tahun 80 sampai hari ini burung itu ya tetap seperti itu. Rumusnya seperti itu, manuvernya seperti itu, gayanya seperti itu. Nah, tetap sama halnya dengan koordinasi, Pak. Koordinasi sebenarnya kita juga sudah diajari dari zaman dulu. Tetapi ketika kita harus berkoordinasi untuk mengurus burung ini, maka di sana ada beberapa kepentingan yang kadang-kadang nggak pas. Ya ceritanya orang bandara pengennya bagaimana ngusir burung, tetapi kemudian bagaimana burung disuruh pindah, tetapi
yang manusiawi, gitu kan Pak. Nggak boleh misalnya, karena kalau boleh ditembak, tembakin saja gitu. Ternyata juga nggak boleh gitu. Jadi ternyata harus diatur sedemikian rupa. Jadi ada kepentingan-kepentingan di sana yang ketika berkoordinasi, ini yang dikatakan oleh Pak Prita tadi, dari tahun 85 sampai hari ini, ya nggak beres-beres gitu. Dan kenyataannya memang di luar negeri pun memang juga ada masalah, hanya saja memang perlu barangkali konsistensi dalam bekerja sama tadi, mengusahakannya tadi yang perlu disampaikan, perlu dilakukan, konsistensi dan komitmen para pihak untuk mau melakukan koordinasi. Yang ini barangkali perlu dievaluasi, Pak. Terima kasih Bapak, Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Us. Sebelum kita akhiri ada Pak Heri Bakti. Ini saya lihat Pak Heri Bakti ingin. Pak Heri Bakti, apakah ya, Pak? penyampaian? Jangan ngumpet, Pak. Ketahuan juga, saya ngumpet, ketahuan juga. Nah, ini lagi santai soalnya. Jadi saya agak terlambat tadi masuknya, tapi secara umum memang masalah burung ini bukannya harus dihilangkan, dalam artian kita cuman bisa paling berusaha untuk mitigasi yang bagaimana supaya ini dikurangi. Jadi sudah dibahas semua kan. Memang dalam hal sebetulnya kalau kita bicara teori dari awal pembuatan bandara sudah harus ada studinya ini kan. Apakah di sini ada habitat burung, tentu termasuk penilaian juga sebetulnya. Nah kalau toh ada, bagaimana kita meminimais mitigasinya bagaimana. Nah, yang selama ini dilakukan oleh bandara itu cuman tidak bisa kita karena ini pasti akan terjadi tetap. Tapi berdasarkan data tadi Pak Christian juga bilang bahwa itu ya minim lah sebetulnya untuk kondisi Indonesia. Karena di Indonesia ini beda sama tadi Pak Aven Amerika Utara itu kan ada migrasi besar-besaran burung. Di kita ya ada tapi tidak terlalu banyak lah gitu. Jadi memang paling sekarang ini bandara berusaha mengurangi dengan tadi misalnya dengan peralatan-peralatan yang ada di sekitar dipasang di bandara menyangkut frekuensi dan segala macam, biarpun nanti berkembang teknologi, berkembang juga kemampuan adaptasi pada burung gitu kan. Tapi itulah yang bisa kita lakukan sekarang ini. Jadi semoga tadi juga sudah dijelaskan sebetulnya dalam kaitannya dengan yang menangani juga ada training-trainingnya penerbang maupun ATC maupun disertifikasi pesawatnya sendiri untuk mitigasi supaya kecelakaan yang diakibatkan oleh burung itu diminimais atau tidak terlalu fatal. Gitu. Jadi itu komentar dari kami sebagai Pak. Jadi memang kita tidak bisa terlalu berharap banyak dalam artian membuang sama sekali, tapi meminimais dan memitigasi dalam ini. Terima kasih Pak Wendy. Mohon maaf saya nggak keluar videonya, audio ya videonya maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri Bakti. Dilanjutkan santainya Pak. Pak Ridwan mau bicara, Pak Ridwan Setiawan? Mau nambahkan? Silakan Pak. Apa? Nah Pak Wendy, kita cuma menyimak aja menjadi pelajaran. Ya, terima kasih. Oke, baik kalau gitu. Saya kira kita mungkin cukup Pak, juga. kalau boleh tanya Pak. Gini Pak. Pak ini mumpung banyak banyak penerbang Kapten Pak Kapten Prita, ada Baban, ada Pak Christian Bisara, ya ketiga-tiganya siapa yang ini. Jadi ini dari pengalaman Bapak selama terbang itu Pak, itu kalau ada kena burung yang melintas gitu, apa yang ada di pikiran Bapak? RTB atau gimana? Itu yang kira-kira nih, burungnya besar atau burung kecil tapi membahayakan. Karena dilihat di film Amerika itu kalau dia ke RTB kan nggak mau deh Pak, harus tindakan cepat ya. Landing di sungai gitu. Mungkin Pak Prita ini lagi terbang. Monggo Pak Prita. Terima kasih Pak. Silakan Pak Prita. Iya, jadi kita di penerbang itu jadi gini, situasi itu adalah dua, prevention, satu lagi recovery.
Tadi yang cerita kalau misalnya burung itu bagaimana di manage itu dalam upaya prevent supaya kemungkinan berstrike atau ingestion itu minimal kan gitu. Nah itu, tapi toh kalau terjadi, nah kita juga diajarin recovery-nya, ada trainingnya di sana. Cara pembuatan keputusan, bagaimana mengakses efeknya, istilahnya effect on flight. Jadi pada umumnya yang saya ketahui selama pengalaman saya itu yang paling serius kalau kita harus abort take off misalnya. Ini misalnya kalau kita lagi take off kena sesuatu lalu kita abort. Kedua, kalau dengan engine atau dengan lain kritikal yang lain kita harus bikin precautionary landing. Ya, jadi kita mesti RTB kayak gitu. Kemudian engine shutdown. Kemudian yang lain-lain. Jadi kalau saya selama ini pengalaman saya melihat itu yang paling sering itu adalah tadi precautionary shutdown. Jadi mungkin kalau secara statistik itu 50% rata-rata begitu. Tapi kalau engine shutdown kecil sekali, kurang dari 2% itu. Nah, kalau ada apa namanya, jadi pertama itu si penerbang sudah dibangun dengan suatu awareness pada waktu dia baca, misalnya baca NOTAM atau baca airport information bahwa di sini ada burung yang memang sudah ciri khasnya. Rutenya di sini tempatnya. Nah, itu. Nah, itu kita sudah tahu. Jadi kalau misalnya yang paling worst adalah kalau dia punya efek kepada tadi propulsi kita, kepada mesin kita. Yaitu tadi kata Pak Christian, meninggal mesinnya. Nah, itu kita harus cover di situ. Jadi kalau misalnya, saya pernah beberapa kali dapat berstrike itu sering, take off atau landing, climb. Ya, yang pertama yang kalau sudah bug gitu lihat, wah ada apa nih? Ada efek nggak dengan instrumen kita atau engine kita di pesawat? Ada nggak efeknya? Kalau nggak ada efeknya, ya sudah, operation normal. Tapi tahu-tahu ada efeknya, lihat, ini kok engine saya kok jadi nggak stabil. Nah, kok ada bau-bau gosong gitu. Ini kayaknya engine-nya udah masuk nih ke dalam mesin nih. Nah, itu baru kita lihat. Ya, kita lihat, ini bisa nggak kita continue dengan seperti ini? Kalau enggak, ya kita pulang, seperti itu aja. Nah, seperti gitu, Pak Ricardo, cara kita, para penerbang itu adalah lebih banyak bagaimana mengatasi situasinya kalau kita sudah kena strike, itu begitu. Kita lihat apa yang terjadi, efek dengan penerbangannya ada apa enggak. Nah, selama ini sih nggak ada masalah. Memang efek ekonominya yang mahal karena pesawatnya mesti pulang lagi, balik lagi. Nah, itu udah cost yang nggak tertanggung itu, soalnya di luar yang ditanggung. Nah, itu yang bikin rugi itu sebenarnya. Itu mungkin seperti itu Pak Ricardo. Jadi dari sisi penerbang, dari sisi recovery kita sudah dilengkapi. Salah satunya adalah bagaimana kita mengakses efek sesudah impact pesawat, terjadinya impact. Nah, itu begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Sahara Andika, panggil Rudi SAP, bukan Pak Rudi Rizkado, Pak Rudi SAP. Pak Wisnu Darjono, kami persilahkan, mungkin ada kata akhir. Maksudnya kata akhir dalam webinar ini loh, bukan kata akhir. Silakan Pak Wisnu. Benar, Pak. Baik, Bapak, terima kasih. Jadi, saya pada kesempatan ini terima kasih telah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bird strike ini. Kembali lagi saya ingin menyampaikan bahwa di sini perlunya memang dari sisi pelayanan lalu lintas penerbangan, teman-teman dari Airnav Indonesia misalnya itu perlu di training, karena kalau di pilot sebenarnya juga di training. Kalau misalnya ada burung itu bagaimana rate of climb-nya bagaimana supaya segera lepas dari ketinggian 3.000 feet, karena tadi 90% kejadian itu di bawah 3.000 feet misalnya berdasarkan data, sehingga mereka di training seperti itu. Ada beberapa training, salah satunya itu. Tetapi di sisi ATC juga kami selalu dilatihkan bagaimana tidak hanya mengandalkan pada aeronautical information publication
adanya notem tentang keberadaan burung, tetapi juga sebenarnya diminta untuk secara taktikal melihat di mana ada burung, kemudian menginformasikan pada pilot yang sedang approach atau yang dalam standby for take off. Hanya saja memang kembali lagi fasilitas di bandara kita, fasilitas di Airnav misalnya terkait dengan burung ini memang masih saya melihatnya belum optimal begitu, sehingga memang perlu diadakan usaha-usaha untuk bisa memberikan informasi lebih baik kepada pilot. Di sisi lain, pihak bandara, pihak airline, dan para pihak terkait memang perlu menjalin komunikasi yang lebih erat untuk tadi memberikan data-data, menyatukan data supaya data yang ada ini tidak tersebar dan masing-masing, sehingga informasi yang ada itu tidak menjadikan informasi bagi pilot secara optimal. Saya kira itu Bapak sebagai penutup. Mudah-mudahan insiden atau accident yang disebabkan oleh burung yang tertabrak pesawat tadi, sebagaimana di luar negeri sana, tidak terjadi di Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Wisnu Sarjono. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Kita persilahkan Pak Sahar Andika atau Pak Rudi SAP untuk sebagai Ketua Admin WAG Transport untuk menutup acara. Silakan Pak Sahar. Masih di mute Pak Sahar. Pak Sahar masih mute suaranya. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Wisnu Daryono yang sudah berbagi mengenai serangan burung itu di acara ini dan mendapat respon yang bagus bagi untuk kita, dan kehadiran Bapak pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan itu sudah terjadwal untuk Kapten Nababan. Kapten Nababan diminta kami host Pak Wendy dan saya bercerita mengenai pilot diklatnya itu semua Pak Nababan, Kapten Nababan. Berikut yang tidak kalah menarik, kami karena sudah di atas 60 masih kerja gitu. Jadi sekaligus dengan aging pilot. Saya lupa waktu yang pertama aging pilot itu 62, tapi Pak Kapten Nababan itu informasi yang usia 65. Tapi Pak Kapten Nababan bilang sekarang nggak ada masalah, pokoknya pilotnya bisa terbang, masih bisa terbang. Oke, jadi kita tunggu minggu depan kehadiran Bapak-Bapak dalam acara Suara Dosentrans. Terima kasih Pak. Monggo Pak Wendy. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kalau begitu kita akhiri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Sampai minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat beristirahat, selamat berakhir minggu. Terima kasih Bapak-Bapak. Sebentar. Dipoto dulu. Ya, oke, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak semua. Terima kasih.